Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kami bisa mengerjakan tugas kelompok presentasi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Izinkan saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Di sini kelompok 9 akan membahas zakat sumber kekayaan negara yang diampu oleh Bapak Riki Ahmad SHI MM, yang dikerjakan oleh kelompok 9 dari kelas SMP 20D. Sebelumnya, kelompok 9 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Agung Bahtiar, yaitu saya sendiri, dengan NPM 202417 sebagai moderator. Yang kedua ada Astrid Noviani Putri dengan NPM 202416 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Salsa Aulia Ajhara dengan NPM 202420 sebagai pemateri. Yang terakhir ada Septian Rizkawan dengan NPM 2020-240 sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada materi awal, yaitu tentang konsep zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dari sisi konsep, zakat dapat dijadikan instrumen dalam memperdayakan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Berbagai harta, benda, dan yang wajib dikeluarkan zakat adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, emas, perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, rikat atau barang temuan, perdagangan dan perusahaan, serta semua sumber penghasilan lainnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Astrid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Agung yang telah memberi kesempatan saya untuk membaca. Di sini akan saya lanjutkan. Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya, Islam. Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta melalui amil zakat. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Ayat di atas juga menunjukkan adanya perintah untuk memungut zakat. Pemungutan ini tentunya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan syariat yang berlaku. Tidak dibenarkan mencuri. Tidak dibenarkan seseorang yang merasa berhak menerima zakat
mengambil harta orang kaya dengan cara yang ilegal atau mencuri. Harta yang terkumpul dari zakat selanjutnya didistribusikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk meredakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat ma'al. Zakat fitrah harus ditunaikan oleh setiap jiwa atau yang menanggungnya. Setiap bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri diberikan dalam bentuk bahan makanan yang untuk ukuran Indonesia adalah 2,5 kilo beras. Beberapa ulama juga mengizinkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang dengan nilai yang setara dengan harga 2,5 kilo beras. Sedangkan zakat ma'al adalah zakat yang perhitungannya didasarkan pada nilai harta yang dimiliki dan menjadi objek zakat. Dalam pemungutan zakat ma'al terdapat istilah qauf, yaitu kepemilikan telah mencapai 1 tahun dan nishab, yaitu batas minimal objek zakat yang dapat dikenakan zakat ma'al. Setiap objek zakat memiliki presentasi tarif pengenai yang berbeda-beda. Terkait dengan pengelolaan keuangan negara, dapat dipastikan bahwa setiap negara memiliki tugas dan fungsi tersebut. Hal ini dilakukan karena semua negara tidak ada yang dapat menjalankan tugas pemerintah dan pemberian layanan kepada masyarakat tanpa membutuhkan uang. Bahkan, keuangan negara tidak hanya mencakup uang, tetapi juga mencakup barang ataupun utang piutang yang dikelola oleh negara. Nishab zakat. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai rukun Islam. Meskipun zakat berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spiritual, semisalnya sholat, puasa, dan haji, di mana hukum menunaikannya adalah wajib ain bagi setiap muslim. Berikut harta benda yang wajib dikeluarkan zakat hartanya: emas, perak, dan mata uang, harta perniagaan, binatang ternak, buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok, dan barang tambang atau barang temuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Yang selanjutnya ada esensi distribusi dari zakat. Di negara kita telah diundang-undangkan tentang zakat dan keuangan negara. Zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan keuangan negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga undang-undang tersebut sudah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Zakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan syahadat, sholat, puasa, dan haji. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kewajiban berzakat juga disebutkan bersamaan dengan sholat. Apabila ditinggalkan salah satunya, maka tidak sempurna yang lainnya. Dalam pandangan syariat, zakat menjadi komponen utama dalam keuangan negara. Zakat menjadi pendapatan Baitul Mal yang pasti ada karena umat Islam yang mampu menunaikannya. Pembayaran zakat pun diwajibkan atas orang-orang yang sudah berkewajiban menunaikannya. Nah, dalam pendistribusian zakat telah jelas dalam Al-Quran bahwa objek zakat dan pembelanjaannya semuanya telah ditentukan dengan batasan yang jelas, sehingga zakat tersebut tidak akan diserahkan kepada selain 8 asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Quran,
yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para mualaf untuk jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Dalam konteks ketatanegaraan modern, maka surat At-Taubah ayat 60 menjadi acuan moral bagi penyusunan anggaran belanja negara di semua level, yang sekaligus merupakan acuan moral juga bagi keseluruhan mesin institusi negara. Acuan itu begitu jelas menyatakan pemihakannya bukan terutama pada kepentingan elit pemihakannya, bukan terutama pada penguasanya, melainkan pada kepentingan segenap rakyat dengan prioritas mereka yang paling lemah. Mereka yang selama ini disebut sebagai kelas penguasa dalam ajaran zakat justru diposisikan sebagai amilin atau sebagai aparat sabilillah, yang berarti orang-orang yang dipekerjakan dan upah sebagai imbalan atas jasa-jasanya melayani kepentingan rakyat banyak. Jika diperhatikan, sasaran alokasi anggaran negara seperti disebutkan dalam ayat 60 di surat At-Taubah dapat dikelompokkan ke dalam 3 sektor besar, yaitu sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi Pukoro, Masakin, Mualaf Kulubuhum, Rikob, Gorihim, dan Ibnu Sabil. Yang kedua ada sektor biaya rutin atau amilin, dan yang ketiga sektor sabilillah atau layanan publik. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendayagunaan zakat. Menurut Hasanah, pada tahun 2010, pemberdayaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga pendayagunaan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Nah, zakat memiliki beberapa tujuan. Menurut Juanda diantaranya mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta. Lalu mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, yang untuk di materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septian. Zakat produktif. Menurut Asnaini 2008, kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris produktif, yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Pengertian produktif dalam karya tulis lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas, makanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya, dalam hal ini yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif, yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.
sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Potensi zakat sebagai sumber kekayaan negara. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bajnas Nor Ahmad mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun per tahun menurut data yang dihimpun dari Pusat Kajian Strategi lembaganya. Potensi itu berasal dari zakat penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya. Zakat merupakan salah satu potensi penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dermawan, dan memiliki kepedulian sosial terhadap orang di sekitar yang membutuhkan bantuannya. Ujar Ahmad dalam keterangannya Ahmad 3 April 2002. Adapun dari total potensi yang ada, zakat yang terkumpul pada 2021 baru sebesar 17 triliun. Ahmad mengakui pengumpulan ini masih belum optimal. Pada 2022, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain membidik pengumpulan zakat bisa menembus 26 triliun. Untuk mencapai angka itu, ia mengatakan perlu dorongan dari berbagai pihak. Bila target terpenuhi, Ahmad memperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. Di sisi lain, dia 3 segmen yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Potensi zakat sebagai sumber kekayaan negara. Dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi di mana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambilkan dari penerima negara. Dengan demikian, zakat dapat diakomodir sebagai instrumen dan peningkatan pendapatan negara. Zakat sebagai instrumen peningkatan penerima pajak mengingat dalam menghitung zakat didasarkan pada jumlah nilai harta yang terkena nishab. Nilai nishab tersebut tidak dilakukan perencanaan atau rekayasa zakat untuk menghitung harta yang dikenai zakat. Hal ini berbeda dalam menghitung pajak yang dibayar di mana terkadang dilakukan oleh perencanaan pajak tax planning untuk menghasilkan nilai terendah dalam pembayaran pajak. Berdasarkan nilai nishab tersebut dapat diperkirakan objek pajak dan zakat yang dibayar dapat digunakan sebagai instrumen pendukung peningkatan penerima pajak. Hal ini dikarenakan adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai jumlah harta dimiliki dan diperoleh wajib pajak, di mana jumlah harta kekayaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menghitung berapa banyak pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Agung. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum ditutup, ada pantun sedikit, yaitu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.